Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu masih di bab 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan kegiatan produksi, menjelaskan kegiatan distribusi, dan menjelaskan kegiatan konsumsi. Seperti anak-anak lihat di gambar, ini adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 kegiatan ekonomi ini. Oke. Nah, peta konsepnya di sini, minggu lalu kita sudah membahas tentang kebutuhan, lalu kita sudah membahas apa itu motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Nah, bagi anak-anak yang belum menonton video yang minggu lalu, silakan ditonton ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kegiatan ekonomi. Oke, materi pembelajaran kita adalah masih di B ya. Kita sudah masuk yang B, kegiatan ekonomi. Kita akan belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Berarti ada 3 materi untuk subbab hari ini. Oke, baik. Langsung saja anak-anak semuanya. Kita masuk yang B, kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar. Ini adalah kegiatan produksi di home industry. Ini adalah kegiatan pedagang sayur yang keliling untuk berjualan. Dan ini ada kegiatan yang anak sedang menelpon ya, main handphone. Jadi, anak-anak semuanya, manusia itu setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan karena kebutuhan manusia yang semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Seperti yang kita pelajari pada minggu lalu tentang kelangkaan. Oke. Jadi, kegiatan manusia itu dalam memenuhi kebutuhan disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita masuk yang pertama tentang kegiatan produksi. Anak-anak bisa lihat di gambar, ini adalah petani sedang mengolah lahan pertanian dan di bawah ini adalah ada industri ya yang memproduksi suatu barang. Jadi, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contohnya, pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Nah, produk yang dihasilkan pabrik tekstil itu sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi bagi industri garmen, mengolah kain dibuat menjadi baju. Kegunaan kain itu akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Jadi, pengertian produksi bukan hanya menghasilkan saja, tetapi lebih luas lagi dapat menambah nilai guna suatu barang. Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan seperti apa itu? Yang pertama ada nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, perubahan tersebut seperti kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi harga dan manfaat harga tersebut. Harga dan manfaat dari tahu atau tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Lalu B, nilai guna tempat atau place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Jadi, pasir yang ada di sini itu akan bertambah nilainya jika dia berada di toko bangunan. Harga pasir di toko bangunan itu dihargai dengan harga yang lebih tinggi. Dan selanjutnya pasir itu yang kemudian diolah dengan semen, batu untuk membuat suatu bangunan itu juga akan lebih bertambah lagi nilai gunanya. Oke. Lalu yang C, nilai guna waktu atau time utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan.
payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. Nah, nilai guna barang tersebut akan bertambah kalau kita menggunakannya pada saat kita membutuhkannya. Jadi anak-anak semuanya seperti jaket dan payung itu akan ada nilai gunanya kalau misalnya kita gunakan sesuai dengan waktu yang tepat. Tapi kalau misalnya tidak kita gunakan, maka nilai gunanya hanya sebatas payung atau jaket aja. Seperti itu ya. Lalu D, nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Ya, jadi seperti sepatu, baju, tas, atau apapun barang yang ada di etalase toko itu akan bertambah nilai gunanya jika barang tersebut dibeli dan dipakai oleh seseorang, sehingga barang itu bertambah dari segi nilai guna kepemilikannya. Oke. Jadi, orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang itu disebut dengan produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seseorang produsen itu harus ingat tentang 3 hal, yaitu what, how, dan whom. Nah, kita akan mempelajari ketiga hal ini. Oke, yang pertama, what? Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahan apa saja. Ini berhubungan dengan tujuan dari produksi. Tujuan produksi untuk menghasilkan barang produksi atau barang konsumsi. Jadi produsen harus mengetahui dulu dia mau buat apa nih, lalu bahan amnya apa aja nih. Nah, itu berhubungan dengan what. Yang kedua, how. Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang tersebut harus dipikirkan juga oleh seorang produsen karena ini bisa menyangkut tentang tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan harga jualnya murah. Yang ketiga, whom. Kepada siapa barang tersebut didistribusikan? Nah, permasalahan yang ditimbulkan bukan sekedar bisa menghasilkan barang aja, tetapi barang tersebut harus diterima oleh masyarakat. Untuk itu, seorang pengusaha itu perlu mengadakan promosi supaya barang hasil produksinya dikenal dan disukai oleh masyarakat. Jadi yang pertama, produsen itu akan memikirkan apa sih barang yang akan kita produksi, bahan-bahannya apa saja, lalu bagaimana bahan-bahan tersebut kita bisa produksi menjadi suatu barang. Dan terakhir, dia akan memikirkan untuk siapa barang ini akan saya jual. Nah, ketiga hal ini akan dipikirkan oleh seorang produsen, ya. Jadi produsen menghasilkan barang dengan tujuan antara lain memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan, dan menjaga kontinuitas barang atau jasa. Produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Oke, faktor-faktor produksi ini adalah apa saja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Nah, kita lihat yang pertama ya, kita bahas faktor-faktor produksi. Jadi, faktor produksi itu dibedakan menjadi 4, yaitu faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja itu disebut dengan faktor produksi asli, karena dengan 2 faktor tersebut, manusia sudah dapat menghasilkan barang. Faktor modal dan kewirausahaan itu disebut dengan faktor produksi turunan, karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Nah, keempat faktor ini akan menentukan berhasil tidaknya kegiatan produksi. Oke, anak-anak harus ingat ya tentang faktor-faktor produksi ini. Jadi produksi itu akan berjalan jika menggunakan keempat hal ini. Oke, kita lihat pertama faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya tanah sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya. Lalu ada hutan. Nah, hutan di sini bisa menghasilkan bahan mentah kayu. Lalu ada barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Lalu ada air, dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Nah, tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada tenaga kerja terdidik atau skillable. Adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, misalnya dokter, guru, dan konsultan. Lalu ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir, sopir, dan penjahit.
Lalu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak punya keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Lalu ada faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya dapat berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang, seperti modal gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Ya, jadi dalam satu proses produksi itu dibutuhkan modal. Ya, bisa bentuk uang, gedung. Jadi kalau nggak ada gedung, usahanya tidak jalan. Begitupun mesin dan bahan mentah juga seperti itu. Itu termasuk dalam faktor produksi modal. Lalu ada faktor kewirausahaan. Nah, kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk beberapa orang untuk menyatukan semua hasil faktor produksi itu agar dapat menghasilkan barang tersebut. Jadi kewirausahaan ini sangat penting peranannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapainya. Ya, jadi tadi ada sumber daya alam, itu adalah bahan baku. Lalu ada sumber daya manusia, ya, itu manusia bisa mengolah sumber daya alam tadi untuk dijadikan suatu produk. Lalu ada modal ini bisa menggunakan mesin atau uang untuk dia menjalankan usaha. Lalu kewirausahaan, keahlian dia dalam mengolah bahan baku menjadi barang itu merupakan faktor kewirausahaan. Oke. Baik, sekarang kita masuk yang kedua, kegiatan distribusi. Hasil distribusi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut dengan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh orang perorangan atau lembaga distribusi atau perantara. Nah, lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan distribusi adalah yang pertama menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, yang kedua agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat, yang ketiga kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi, dan yang terakhir agar kontinuitas produksi terjamin. Nah, untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Yang pertama ada distribusi langsung. Ini adalah distribusi barang dan jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyalurannya langsung dari produsen kepada konsumen. Misalnya pedagang sate yang langsung menjual barangnya kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung. Ini adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya untuk penyalur melalui penyalur khusus, ya. Lalu yang ketiga ada distribusi tidak langsung. Ini sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Terakhir kita masuk ke kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Nah, barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, mobil, dan lain-lain. Lalu barang yang digunakan secara langsung habis itu makanan dan minuman. Jadi konsumsi itu setiap apa yang kita lakukan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang. Bisa secara berangsur-angsur. Misalnya buku pelajaran kan nggak langsung habis sekali dipakai ya, tapi langsung kita pakai lembar demi lembar. Tapi barang yang langsung habis itu seperti makanan dan minuman. Jadi siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi? Di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan menjadi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh setiap rumah tangga itu berbeda-beda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Yang pertama, kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Ya, kebutuhan mama, papa, adik, kakak itu pasti berbeda. Ya, contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian. Ya, sedangkan kebutuhan keluarga untuk semuanya itu adalah rumah, listrik ataupun telepon.
Tingkat konsumsi satu keluarga dengan keluarga yang lain juga berbeda. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Ini maksudnya, untuk keluarga yang punya pendapatan tinggi, tentu kegiatan ekonominya berbeda dengan keluarga yang mempunyai pendapatannya lebih rendah. Begitupun jumlah anggota keluarga. Makin banyak anggota keluarganya, maka kebutuhannya itu pasti akan banyak. Tapi kalau sedikit anggota keluarganya juga tentu sedikit. Dan seterusnya, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. B. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal dalam proses produksi. Dan yang terakhir ada kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan, di mana konsumsi negara itu bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Nah, itulah kenapa negara itu harus membuat suatu rancangan untuk dia bisa membuat anggaran dan belanja negara yang nantinya akan disetujui oleh DPR, sehingga hal ini dilakukan supaya pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya. Nah, jadi anak-anak semuanya itulah dia kegiatan ekonomi. Oke, sampai di sini materi kita. Jadi kesimpulannya, kegiatan pokok ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi itu merupakan saling berketergantungan ya. Tidak mungkin hanya produsen saja tanpa ada konsumen. Begitupun konsumen tidak akan memperoleh barang yang dibutuhkan kalau tidak ada distributor. Jadi kegiatan produksi, kegiatan ekonomi itu saling berketergantungan dan saling berkaitan. Baik anak-anak semuanya, sampai di sini materi kita. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mudah-mudahan anak-anak Miss semuanya bisa mengerti. Dan mohon maaf jika ada keterbatasan dan salah-salah kata. Baik, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita kita akan masuk subbab yang C, yaitu tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Oke anak-anak semuanya, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Oke, see you, thank you, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.